Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat santri Ma'had Al-Arba'in Adanallah wa ijma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Kifayatul Adqiya. Kita mulai dari syarah yang ditulis oleh Sayyid Bagri Sultan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik wa ta'ala wa nafa'allahu wa bi ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan asma Allah Rahmani yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya di dunia, Ar-Rahimi yang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa di akhirat kelak. I'lam rahimakallahu annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ayyatakalamu 'ala al-basmalati bima yunasibul fann al-masyru'a fihi. I'lam, ketahuilah olehmu, rahimah, semoga memberikan rahmat akan kau Allah anda akan sesungguhnya keadaan itu yang bagi sebaiknya di kulli syari'in, bagi setiap orang yang bergerak atau yang bertindak fi fannin dalam satu fan ilmu, ayat kalama, oleh bahwa berkata-kata yaman alal basmalati, atas basmalah, bima dengan segala sesuatu yunasibu yang sesuai ya ma alfana akan fan al masru'a yang ditindakkan atau yang digerakkan bihi di dalamnya al-masyru'. Wadha'an bihaqil basmalati wa bihaqil fanil masyru'i fihi. Wadha'an karena menunaikan bihaqil basmalati dengan haknya basmalah, wa bihaqil fani dan dengan haknya fan atau jurusan al-masyru'i yang dijalani fihi oleh al-masyru'. Wa syuru'u, dan bermula dan bermula syuru' atau tindakan pergerakan alana di dalam waktu sekarang ini itu fitani tasawuf, dalam fan tasawuf. Ya bagi, maka sebaiknya dalam awalnya anubayyina, oleh bahwa menerangkan oleh kami Imam dalam ini ada Sayyid Bagri Sultan haddau akan batasannya tasawuf wa maudu'ahu, dan sasaran atau temanya tasawuf, wa baqiyatul mabadi dan permulaan-permulaan lainnya. Tsumma nuliku, kemudian akan menyusulkan oleh kami dzalika, akan itu bitakalumi, dengan pembicaraan alal basmalati, atas basmalah. Sayyid Bagri Sultan, beliau memulai syarah Kifayatul Adqiya-nya itu dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, yang kita semua sudah maklum maksud dan maknanya. Kemudian beliau menuliskan, ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sesungguhnya sebaiknya setiap orang yang ia syurutnya, ia bergerak, bertindak di dalam satu fan, dalam satu jurusan daripada ilmu maupun aktivitas, ia mengucapkan atau membicarakan atas basmalah dengan sesuatu yang sesuai akan fan yang ditindakkan atau yang dijalankan tersebut. Kenapa? Karena memenuhi daripada hak bismillah dan juga hak fan yang dijalankan tersebut. Dan sekarang ini kita sedang
bertindak atau menjalani kajian di dalam fan tasawuf, dalam jurusan ilmu tasawuf, maka sebaiknya ya pada awalnya kata Imam atau kata Syekh Sadaq, kita akan menjelaskan batasan tasawuf, kemudian maudhu'nya atau sasaran atau temanya tasawuf, dan juga hal-hal permulaan yang lainnya mengenai masalah tasawuf. Kemudian kita akan susulkan setelah itu pembicaraan atas lafaz basmalah. Lalu kami Syekh Baqi Sadaq mengucapkan amma hadduhu bahwa ilmun yu'rafu bihi ahwalu nafsi wa sifatuha al-adamimatu wal hamidatu. Amma haddu adapun batasannya ilmu tasawuf, bahwa maka iya itu haddu itu adalah ilmu yu'rafu yang dikenali bihi dengannya ilmu ahwalu nafsi oleh hal-halnya nafsu, tingkah-tingkahnya nafsu atau gerak-geriknya nafsu, wa sifatuha dan sifat-sifatnya nafsu, adzamimatu yang tercela, wal hamidatu dan yang terpuji. Jadi sebelum kita lanjut ya mengkaji maksud daripada nazm Hidal Atqiya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, saya Baqi Sadaq mengajak kita semuanya untuk mengenali lebih dahulu. Kita ini kan sekarang sedang membahas fan tasawuf, ya, membahas tentang jurusan ilmu tasawuf. Lalu apa itu tasawuf? Batasan daripada ilmu tasawuf atau ta'rif ilmu tasawuf adalah ilmun yu'rafu bi ahwalu nafsi wa sifatuha dzamimatu wal hamidah. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui atau dipahami tentang hal-halnya nafsu, gerak-geriknya nafsu, tingkah-tingkahnya nafsu, sifat-sifat nafsu, ya, dan sifat-sifat nafsu yang tercela dan juga yang terpuji. Itulah bidang tasawuf. Wa ma maudhu'uhu bahwa an-nafsu min haitsu ma yu'radu laha minal akhwali wa sifati. Wa amma maudhu, dan adapun maudhu'nya atau sasaran ataupun temanya tasawuf, bahwa maka yaitu adalah an-nafsu, nafsu, min haitsu ma yu'radu laha, dari sekiranya apa yang dihadapkan kepadanya atau yang ditawarkan kepadanya, minal akhwali, dari hal-hal, ya, dari tingkah-tingkah, perilaku-perilaku, wasifati, dan sifat-sifat. Jadi tema-tema atau maudhu'nya ilmu tasawuf yaitu nafsu, dari arah atau sekiranya apa yang datang kepada nafsu, yang ditawarkan kepada nafsu, yang berupa hal-hal dan juga sifat-sifat. Wa ma thamratu fahiya atawassulu bi ila tahliyatil qalbi anil aghyari. Wa amma tamratu, dan pun bermula buahnya tasawuf, faya maka ia itu, faya maka bermula ia, ya tamratu itu tawassul, yaitu sampai bihi dengan tasawuf ila tahliyatil qalbi, kepada pengosongan hati, anil aghyari, dari hal-hal yang selain Allah atau hal-hal yang berubah. Wa tahliyatu dan menghiasi kolbu bimusahadatil malikil ghaffari, dengan penyaksian Allah al-malikul ghaffar, Allah yang menjadi raja, al-ghaffari yang maha pengampun. Jadi kalau ditanya apa sih buahnya ilmu tasawuf, kalau sudah belajar ilmu tasawuf akan dapat apa? Kalau orang benar-benar belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf, maka ia adalah tawassul, akan sampai dengan tasawufnya itu kepada pertama pengosongan hati atau pembersihan hati dari hal-hal yang selain Allah. Yang tadinya hatinya dipenuhi oleh dunia seisinya,
setelah ia belajar dan mengamalkan tasawuf, hatinya dikosongkan dari semua itu, dikosongkan dari apapun yang selain Allah, diisi oleh Allah semata-mata. Itulah diantara makna daripada la ilaha illallah. Yang kedua, bahwa tahliyatu bi musyaddatil malikil ghafari. Yang kedua adalah penghiasan hati dengan penyaksian kepada Allah Al-Malikul Ghaffar. Setelah hati dikosongkan dari apapun yang selain Allah, kemudian dihiasi dengan penyaksian keberadaan dan kebesaran, kemuliaan, keabadian Allah Al-Malikul Ghaffar yang menjadi raja dunia akhirat, rajanya bumi dan langit, rajanya seluruh kehidupan, dan juga zat yang maha pengampun. Wa ma hukmuhu bahwa al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin. Wa ma hukmu dana bermula hukumnya ilmu tasawuf, bahwa maka bermula ya hukum itu al-wujub wajib, al-ainiyu sifatnya wajib aini. Jadi wajib ain atau fardu ain ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Jadi kalau ditanya apa hukumnya mempelajari ilmu tasawuf, wajib ain, fardu ain kepada setiap orang mukallaf. Kenapa demikian? Wadhalika, dan bermula itu dilanaukan sungguhnya keadaan kama yajib, sebagaimana wajib ta'alumu oleh mempelajari segala sesuatu, yuslihu yang akan memperbaiki yang dhahir akan dhahir. Kadzalika seperti itu wajib ta'alumu oleh mempelajari segala sesuatu, yuslihu yang akan membaikkan ya al-batina akan batin. Kenapa dikatakan mempelajari tasawuf hukumnya wajib ya? Kenapa? Karena sesungguhnya sebagaimana wajib mempelajari ilmu yang akan memperbaiki zahir, dalam hal ini berarti ilmu fikih, seperti itu pula wajib mempelajari ilmu yang akan memperbaiki batin. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu yang akan memperbaiki batin. Nah, kalau di Arba'in ini kita diingatkan dulu oleh Syekhuna Mu'allim Subajami ya, itu umat Islam paling tidak belajar 3 ilmu dari sekian banyak ilmu yang ada. Pertama, ilmu tauhid itu untuk meluruskan iman. Yang kedua, ilmu fikih untuk meluruskan amal. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, itu untuk meluruskan ataupun membersihkan hati. Wa amma fadlu, dan adapun bermulaku utamanya ilmu tasawuf, bahwa maka bermula ya tasawuf itu fauqanu, di atasnya ilmu, maksudnya fauqanu atau unggulnya ilmu, atasnya ilmu, ala sairil ulumi, atas ilmu-ilmu lainnya. Min siyatianahu, dari adanya sungguhnya tasawuf itu yusilu akan menyampaikannya tasawuf ilama kepada sesuatu dzikira atau anausunya ilmu itu yusilu akan menyampaikan ya ilmu ilama kepada segala sesuatu dzikira disebutkan ya ma. Jadi kalau ditanya keutamaan ilmu tasawuf bagaimana? Adapun keutamaan ilmu tasawuf maka yang merupakan fauqanuhu ay fauqanul ilmi, adalah unggulnya ilmu, di atasnya ilmu atau strata atasnya ilmu, di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Dari mana diketahuinya? Dari arah sesungguhnya ilmu itu akan menyampaikan kepada apa yang disebutkan. Sementara ilmu tasawuf akan mengantarkan kepada tauhid, kepada ma'rifat kepada Allah. Wa manisbatu, dan adapun penisbatannya tasawuf lil ulumi kepada ilmu-ilmu, wahya maka bermula ia tasawuf itu anausunya tasawuf itu aslu kulli ilmin, asalnya setiap ilmu atau pokoknya setiap ilmu. Wa dan bermula segala sesuatu siwa yang selainnya tasawuf itu far'un, cabang. Adapun penisbatan atau hubungan tasawuf terhadap ilmu-ilmu pada umumnya, maka nisbatnya adalah sesungguhnya
ilmu tasawuf merupakan aslul ilmi, merupakan asal pokok atau merupakan dasar daripada semua ilmu. Wa ma siwa far'un, sedangkan selain ilmu tasawuf adalah termasuk ilmu-ilmu cabang. Wa nisbatu lil batini ka nisbatil fiqhi ila zahiri, wa nisbatu dan penisbatan penghubungannya tasawuf lil batin terhadap batin itu kan nisbatil fiqhi seperti menisbatkan atau menghubungkan ilmu fikih ila zahiri kepada zahir. Kalau ilmu zahir dikenal, ilmu fikih itu dikenal sebagai ilmu zahir, maka tasawuf adalah ilmu batin. Ilmu fikih memperbaiki amal-amal zahir, ilmu tasawuf memperbaiki amal-amal batin. Salat misalnya, kalau salat dari sudut pandang zahirnya itu urusan fikih. Kalau dilihat dari sudut batinnya salat, itu urusan ilmu tasawuf. Wa mawadi'u, dan apun bermula tokoh-tokoh yang meletakkan ilmu tasawuf, maka bermula mereka wadi'uhu itu al-a'immatu, para imam al-yanu yang tertentu al-arifuna orang-orang yang makrifat, birobihim dengan Tuhannya, al-arifun al-mannani yang maha pemberi. Kalau kemudian ditanya siapa yang meletakkan atau yang menjadi penggagas utama, ya, pertama dan utama daripada ilmu tasawuf, maka beliau wadi'u adalah al-aimatul a'yanu al-arifuna birabbim al-mannani, yaitu para imam yang tertentu, bukan sebarang imam, yaitu imam-imam yang ahli ma'rifat, yang mengenal Tuhan mereka, yang Allah Tuhan kita itu adalah al-mannan, dan yang maha memberi. Wa mastimdadu, dadapun bermula istimdadnya tasawuf atau sandarannya tasawuf, bahwa maka bermula ya istimdadu itu min kalamillahi, dari firman Allah, wa kalami rasulillahi, dan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidi waladi Adnan, yaitu sayyidnya, tetuanya anak cucunya Adnan sallallahu alaihi wasallam, wadawil yakini, dan yang memiliki keyakinan, wal irfani, dan kemakrifatan. Kalau ditanya lagi ini istimdad ilmu tasawuf, atau sandaran atau dasarnya ilmu tasawuf apa? Istimdadnya atau yang jadi sandaran tasawuf adalah dari kalam Allah Al-Quran dan kalam Rasulih atau kalam Rasulillah, yaitu sunnah atau hadis, yaitu sunnah atau hadis daripada baginda kita Sayyidi Walid Adnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawil yakini wal irfan, seorang nabi dan rasul yang memiliki keyakinan dan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masailuhu, adapun bermula masalah-masalah tasawuf, ya maka bermula masailuhu itu qadayahu, ketetapannya tasawuf. Selanjutnya ya, Syekh Bagri Saddah beliau mengingatkan kepada kita, idza alimta dzalika fa yuqalu inna syari'a amara bil bada'ati bil basmalati fi kulli amrin dzibali. Idza alimta, apabila telah mengetahui ilmu dilekakan itu, fa yuqalu, maka dikatakan inna syari'a, sesungguhnya syari' itu artinya pembuat syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amar, telah memerintahkan dia syari' bil bada'ati, dengan memulai bil basmalati, dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kulli amri, dalam setiap perkara, dibalen yang memiliki kepentingan atau nilai penting, liana bil ibtitai, karena sungguh itu tapi dalam membuka biha dengan basmalah, barakatan, oleh keberkahan, azimatan yang agung, kenikmatan dan desimatan yang besar, waktidaan, dan karena mengikuti bil kutubi, dengan kitab-kitab al-munazzalati atau al-munzalati yang diturunkan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Saya bagi satu beliau menegaskan, apabila engkau telah tahu itu mengenai masalah tasawuf itu apa dengan segala pembahasannya, maka kemudian dikatakan sesungguhnya asyari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuat syariat atau penyampai syariat dari Allah, beliau memerintahkan memulai dengan bismillah atau basmalah
di dalam setiap perkara yang memiliki nilai penting. Karena sesungguhnya di dalam membuka dengan basmalah itu terdapat keberkahan yang agung dan kenikmatan yang besar. Dan juga dalam rangka iktidak bil kutubil munazalah atau bil kutubil munzalah min Allah Ta'ala, dan juga karena mengikuti kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya dalam rangka mengikuti Quran, mengikuti Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Kalau yang masih asli mengajarkan demikian pula. Karena seperti sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala dan Maha Tinggi Allah itu yaqulu, berfirman-Nya Allah, ya ibadi, bayang hambaku, ibtatihu, bukalah olehmu sekalian, ibtatihu, bukalah olehmu sekalian, bismi, dengan namaku, mubtadi'ina, hanya orang-orang yang memulai, takunu, maka jadi olehmu sekalian, bihi, dengannya, dengan iftitah, ya. Itu muhtadina, orang-orang yang diberi petunjuk, wa ilaihi ridha'i, dan kepada keridhaanku, itu wasilana, orang-orang yang sampai, wan suhti, dan dari kemurkaanku itu mubadina, orang-orang yang dijauhkan. Jadi bagi satu beliau menerangkan kembali bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, dengan kita itu disuruh membaca bismillah tiap memulai sesuatu yang penting, yang berguna. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi iftatu bismi mubtadi'ina, hai hamba-hambaku, memulailah kamu sekalian dengan namaku. Seraya menjadi orang-orang yang memulai suatu aktivitas, kalau kamu sekalian memulai dengan namaku, takunu bihi muhtadina, maka jadilah kamu dengannya menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ila ridha'i wasilina, dan kepada keridhaan kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang sampai. Wa min suhti mub'adina, dan dari kemurkaanku kamu sekalian menjadi orang-orang yang dijauhkan. Nah, itu makna ataupun hikmah di balik ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam memulai segala aktivitas yang penting, yang berguna, yang baik. Mimma, dan sebagian dari segala satu ya ta'alaku yang berhubungan ya mabil basmalah dengan basmalah, minal ma'ani, dari mana-mana adakikoti yang lembut atau yang rinci, yang detail. Ma, oleh segala sesuatu yang dikatakan yang ma, atau yang dikatakan innal ba'asunya ba, itu baha'ullahi, keelokan Allah atau keindahan Allah. Wasina, dan sesungguhnya sin, itu sana Allahi, keluhuran Allah atau keagungan Allah. Wal mim, dan mim itu majtuwahi, kemuliaan Allah. Wakilan dikatakan al-ba'u oleh ba, wakilan dikatakan al-ba'u bermula ba, itu buka utaibina, buka tangisannya orang-orang yang tobat. Wasinu, dan bermula sin, itu syahwul wafilina, kelalaiannya orang-orang yang lalai. Wal mimu, dan bermula mim, itu maghfiratu, ampunan Allah lil mudnibina, bagi orang-orang yang berdosa. Rasul sekalian, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan lafaz basmalah dari berbagai makna yang lembut adalah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim terdapat makna ataupun hikmah, ya. Ba itu maknanya Baha Allah, keindahan Allah atau keelokan Allah. Maka ada kiai yang sangat terkenal namanya Bahauddin, maksudnya itu keelokannya agama atau keindahannya agama. Sedangkan sin maknanya sana Allah, keluhuran ataupun keagungan Allah. Sedangkan mim maknanya majdullah. Majdu artinya kemuliaan Allah. Jadi ismun itu di dalamnya terkandung bukan pakai ismun namun diawali dengan ba, bismin. Bismin itu bis saja ada baknya, tidak maknanya adalah ba Allah, sinnya sana Allah, mimnya adalah majdullah, kemuliaan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa ba itu maknanya apa? Ba itu buka utaibin, ba itu artinya tangisan orang-orang yang tobat. Sinnya apa? Sahul wakili, ini dari sisi yang berbeda, ya.
dari sisi yang pelaku-pelaku perbuatan maksiat. Maka kalau dari sisi orang yang ahli maksiat, bismillah itu maksudnya bismilnya itu apa? Baknya maknanya buka utaibin, tangisan orang-orang yang tobat. Sinnya namanya sahbul, itu maksud sahbul ghafilin, kelalaiannya orang-orang yang lalai. Sedangkan mimnya adalah maghfiratuhu lil mudnibin, yaitu ampunan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Ini mau dilihat dari mana bisa? Kalau dilihat dari yang sisi yang utamanya, ya bak maksudnya bak Allah, sin sana Allah, ya mim majidullah. Kalau dari sisi yang sebaliknya, bak maksudnya ada buka utaibin, sin sahul ghafilin, mim adalah maghfiratu lil mudnibin. Qala dan berkata ba'du sufiyah, sebagian sufiyah tali tasawuf, Allah bermelabat Allah itulah ahli sabah, untuk ahli kebersihan hati. Ar-Rahman bermelabat Ar-Rahman itu li ahli apa, untuk ahli pemenuhan janji. Ar-Rahim bermelabat Ar-Rahim itu li ahli al-jabah atau li ahli al-jabai, untuk orang yang ahli kekasaran atau kejauhan. Dalam tinjauan yang lain mengenai lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ternyata itu juga punya isyarat yang tersendiri. Sebagian ahli tasawuf mengatakan, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ismunya tadi udah kita dapat maknanya, terus ada lafaz Allah, ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu apa? Untuk ahli safa. Kalau orang yang sudah bersih hatinya, bersih jiwanya, patutlah ia kemudian berhimpun atau bertakluk dengan Ismul A'dzam Allah. Sedangkan lafaz Ar-Rahman itu untuk ahli bapak, orang yang sudah mampu untuk memenuhi janji, ia patut kemudian takluk, ya bergantung dan mendekat kepada Allah Ar-Rahman. Sedangkan orang-orang yang ia masih kasar, masih jauh dari Allah, namun juga ingin dapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, maka ia patut untuk bergantung pada Ar-Rahim. Ya. Sekarang kita lihat kita siapa, di mana. Makanya ada orang kalau nyebut lebih banyak nyebut nama Allah, ada yang nyebut Ar-Rahman, ada yang nyebut Ar-Rahim. Waqalu dan berkata ya ulama, Allahu jami'al ulumi fil ba'i. Allah menitipkan Allah jami'al ulumi akan semua ilmu-ilmu fil ba'i dalam rubah. Ai bi kana makana. Ai bi maksudnya itu tetap dengan ku Allah, karena ada ma oleh segala itu karena yang ada yaman. Wabi dan denganku yakun akan ada ma oleh segala itu yakun yang ada yaman. Wujudul awalimi maka bermula wujudnya alam-alam itu bisebab aku Allah, walaysa tidak ada ligari untuk selainku wujudun oleh wujud hakikiyun yang hakiki illa bil ismi kecuali dengan nama. Wa huwa dan bermula ia itu adalah makna qauli, makna ucapannya aulia atau ulama, ma nadartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fi aw qablahu. Makna sebagian daripada ucapan ahli ma'rifat atau ulama, ma nadartu tidaklah memperhatikan olehku bisa dalam sesuatu illa wa ra'aitu kecuali halnya melihat olehku Allah akan Allah di dalam syai' fi dalam syai' atau qabla atau sebelumnya syai'. Ulama juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan semua ilmu-ilmunya di dalam rupa. Maka kalau orang yang bisa yang mendapatkan sir atau rahasia rupa, wah betul sekali. Karena Allah titipkan semua ilmu itu di dalam rupa. Maksudnya apa? Maknanya bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Disebabkan aku atau karena aku ada apa yang ada, ya, ada apa yang telah ada, jadi apalah yang jadi, wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan sebab akulah akan ada apa yang akan ada. Wujudul awalimi bi laisa bi li ghairi, laisa li ghairi wujudun haqiqiyyun illa ismi.
wujudnya alam-alam ini semuanya sebab aku Allah SWT dan tidak ada untuk selainku wujud yang hakiki kecuali dengan nama atau sebutan belaka. Wa huwa makna qalihim, dan hal tersebut adalah merupakan makna daripada ucapannya sebagian ahli marifat, manadartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi aw qablahu. Tidaklah aku memandang, memperhatikan di dalam sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalam sesuatu tersebut ataupun sebelumnya. Walikmatu bi anna Allah ja'ala ibtitahal basmalati bil ba'i duna ghairiha minal hurufi wa asqatal alif min ismin wa ja'ala bi makani al ba'a liana harbun syababiyun tanqatu bihi asy-syabatu ma la tanfatihu bi ghairihi. Para sahabat sekalian, kita cermati baik-baik ini. Walikmatu, dan bermalah hikmah bi anallaha, di dalam sungguhnya Allah itu ja'ala menjadikannya Allah ibtitahal basmalah, akan permulaan bismillah ya, pembukaan bismillah ya, bil ba'i, dengan huruf ba ya. Duna ghairiha, tidak dengan selainnya huruf ba, minal hurufi, dari berbagai huruf. Waskata, dan menggugurkan Allah alif akan huruf alif min ismin, dari lafaz ismun. Tidak Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak Bismillahirrahmanirrahim, mana apa, atau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa ini Waskata, dan menggugurkan alif akan huruf alif min ismin, dari lafaz ismun. Waja'ala, dan menjadikan Allah fi makaniha, di dalam tempatnya alif alba akan huruf ba, liana karena sunya ba itu harfun syafawi, huruf yang sebenarnya syafawi, yang sifatnya bibir, tempat yang akan terbuka bihi, dengan huruf ba asyafatu, oleh bibir, ma segala sesuatu la tangfatihu, yang tidak akan terbuka ya syafah biwirihi, dengan selain huruf ba. Walidzalika, dan karena itu ada awalun fitahi fami dzarrati, oleh ada awalnya terbukanya mulutnya dzarrah, terbukanya mulutnya bayi yang sangat kecil. Maksudnya ini bayi yang sangat kecil, yang masih berupa bayi yang sangat kecil, janin yang sangat kecil, al-insaniyat, yang sifatnya manusia. Fi ahdi alastabi rabbikum, di dalam perjanjian Allah Ta'ala berfirman, alasta, tidakkah ada, alastu, tidak adakah olehku itu birabbikum, Tuhan kamu sekalian, bilbai dengan ba ya, fi jawabi bala ya, dengan ba dari dalam jawaban bala ya. Jadi hikmah di dalam sesungguhnya wa ta'ala menjadikan pembukaan basmalah itu dengan huruf ba, bukan selain ba, yaitu di berbagai macam huruf hijaiyah, dan Allah menggugurkan huruf alif dari dapat ismun sehingga menjadi bismin, dan Allah jadikan di dalam tempatnya alif tersebut huruf ba, karena sesungguhnya huruf ba adalah huruf syafawi, akan terbuka dengan akan terbuka, maksudnya dengan huruf ba tersebut mulut akan terbuka, yang tidak akan terbuka dengan huruf yang lainnya. Coba itu ya, kalau dicermati baik-baik, ba kalau mem kan tertutup, ba terbuka, bis juga terbuka. Itu diantara serinya begitu. Walidzalika kana awalun fitahi famin daratil sanati bi ahdi alastiqrabukum bil ba'i fi jawabi bala. Dan karena itulah ada di dalam awal terbukanya mulut daripada bayinya manusia yang masih kecil ya, pada waktu umur 4 bulan di perut ibu, ada yaumul ahdi wal mitsaq, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu sekalian, yaitu di sini ada dengan roba alastu bi rabbikum. Kemudian di sini bil ba'i fi jawabi bala, dan kemudian juga diiringi atau didahului dengan roba di dalam menjawab lafaz bala, alastu bi rabbikum bala syahidna,
Betul, kami menyaksikan. Wa innaha, dan sesungguhnya ba itu maksuratun dikasrokan abadan dalam selamanya. Wala abadan yang maksud wa inna, dan sesungguhnya ba itu maksuratun dikasrokan abadan dalam selamanya. Wala makanat, maka tatkala ada biha di dalamnya, wala makanat, maka tatkala ada biha al-kasratu wal igisaru fi surati wa innaha maksudatun abadan falamma kanat biha al-kasratu wal ingisaru fi surati wal makna wajadtu syarafal indiyati minallahi ta'ala. Inna, dan sesungguhnya huruf ba itu maksudatun dikasrokan abadan di dalam selamanya. Falamma kanat, maka tatkala ada iya maksurah itu via falamma kanat, maka tatkala ada via di dalam ba al-kasratul kasrah wal ingkisaru, dan ingkisar dan pecahnya hati bisurati di dalam contohnya atau dalam gambarannya. Wal mana, dan mula maknanya itu wajah tu menemukan olehku syarafal indiyati, akan kemuliaan di sisi syarafal indiyati, akan kemuliaan di sisi yang sifatnya di sisi sesuatu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Kama qala subhanahu telah berfirman ya Allah, ana bermula aku tinggal mukasirati, di sisi ya orang yang pecah kulubu, melihat hati-hatinya mereka mukasirah. Qala, dan telah bersabda Rasul alaihi wasallam, man bermula barang siapa orang tawadhu, yang tawadhu, yang menilai karena Allah, Rabbah, maka mengangkat ya Allah akan man bila bil alifi, dengan berbeda huruf alif. Wa inna biha, maka itu tetap di dalam huruf alif rafu'an, oleh ketinggian wa takatsurun, dan banyak-banyakan, wa tatawulan, dan panjang-panjangan atau tinggi-tinggian. Walidzalika, dan karena itu itu asqatu atau uskitat, wa walidzalika, makanya itu uskitat, digugurkan ya alif. Tumal muhtar, kemudian yang dipilih itu ana kalimat Allahi, sesungguhnya kalimat Allah itu yang bermula ya tumal muhtar, kemudian yang dipilih itu anna kalimat Allah, oleh sesungguhnya kalimat lafaz Allah itu minal ismil a'dzam, termasuk ismul a'dzam. Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, ya siapapun orang yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Diangkat, semakin tawadhu, semakin berendah hati, makin tunduk di hadapan Allah, maka semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah daripada huruf ba dengan harokat kasrah di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ini memiliki isyarat tentang ketawaduan. Dan Rasul bersabda, orang yang tawadhu karena Allah, Allah angkat dia. Beda dengan huruf alif. Kalau alif itu dalamnya ada isyarat atau ada sir berupa tarafuk, takatsur, ya, merasa tinggi dan merasa banyak, dan juga tatawulan, karena merasa panjang. Walidzalika uskitat, kan itulah kemudian huruf alif itu digugurkan atau diturunkan. Kemudian diganti dengan huruf ba tadi. Tsummal muhtaru ana kalimat awai ismul a'dhamu, dan kemudian pendapat yang dipilih para ulama mayoritasnya adalah sungguhnya kalimat Allah itu termasuk ismul a'dham. Maka dari itu kalau kita berdoa dan menyebut asmaul husna, jangan lupa pertama-tama sebut Allah. Makanya kita ucapannya Allahumma atau ya Allahu dan seterusnya, ya. Karena lafaz Allah itu ismul a'dham, maulah nyebut Rahman Rahim dan sebagainya, sebut Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim dan sebagainya.
Baiklah, maka jika dikatakan inna min syartil ismil a'zami, itu sebagian daripada syaratnya ismul a'zam, nama yang agung, itu anahu sebenarnya ismul a'zam itu indu'iyah, jika di doa atau diminta Allah dengan ismul a'zam, ajabah, lapang ijabah ya Allah. Wa idza su'ila, dan apabila diminta ya dengan ismul a'zam, apa maka memberi Allah. Wal jawab bermula jawabannya itu inali doa, sesungguhnya itu tetap bagi doa adaban oleh adab-adab, syurutan dan syarat-syarat. La yustajabu, yang tidak diijabah doa oleh doa illa biha, kecuali dengan syurut. Jika dikatakan atau dipertanyakan, sesungguhnya termasuk syarat daripada ismul a'zam itu adalah apabila Allah di doa atau diminta dengan menyebut ismul a'zam itu, maka Allah mengijabah, dan apabila diminta ya Allah akan memberi. Jawabannya gimana? Sesungguhnya doa itu memiliki adab-adab dan syarat-syarat yang tidak akan diijabah doa itu kecuali dengannya. Awalnya, maka bunmal awalnya syurut itu islahul batini, perbaikan batin, biluk mati dengan suapan hal-hal yang halal. Bukat kila, dan dikatakan ad-du'a bermula, doa itu miftahus samai, pembuka langit. Wa asnanu, dan bermula sisirnya doa itu lukmatul halali, suapan halal. Wa akharuha, dan bermula lainnya itu al-ikhlas, yang murni bersih, wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, wattaqullaha mukhlishina lahu dina, maka doalah kamu sekalian Allah akan wa mukhlisina, hanya orang-orang yang mengikhlaskan lahu kepada Allah dina, akan agama atau ketaatan. Wa kama qala, dan sebagaimana telah berkata Sayyidina Musa, wa qala, dan sebagaimana tahu kama qala, dan sebagaimana telah berfirman ya Allah li Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Musa, ya Musa, wahai Musa, in aradta, jika mengendaki olehmu ayustajaba, akan memberi ijabah lak olehmu, ya Musa, in aradta, maka jika mengendaki olehmu ayustajaba bahwa diijabah laka untukmu doamu, kala doamu, fasun, maka cegah olehmu batnaka akan perut manil harami, dari haram, wa jawariaka, dan anggota-anggota badanmu, minal asami, dari dosa-dosa. Dikatakan bahwa jika syarat daripada ismul a'zam itu adalah jika Allah didoa atau diminta dengan ismul a'zam itu, Allah akan mengijabah, dan apabila diminta Allah akan memberi, maka jawabannya adalah sesungguhnya doa itu memiliki adab-adab dan syarat-syarat yang tidak akan diijabah doa itu kecuali dengannya. Apa syarat dan adabnya itu? Pertama, perbaikan batin dengan memakan makanan yang halal, dengan suapan yang halal. Ya, seperti riwayat tentang Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumahnya Imam Abu Hanifah, bukan Imam bin Hanbal ya, Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana dijamu makan, Imam Syafi'i nambah makannya. Ya, Imam Syafi'i menambah makannya oleh putrinya Imam Madud, dikomentari, ya katanya imam besar kok makannya banyak. Ketika dikonfirmasi, ditabayun oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan, karena saya yakin suguhan makanannya Ahmad bin Hanbal itu halalan thayyiban, maka saya makan di sini, saya nambah karena biar jadi obat untuk membersihkan perut dari yang kotor-kotor. Nah, ini ada satu isyarat bahwa makanan yang dikonsumsi berpengaruh pada kebersihan hati dan hanya berpengaruh pada ijabah doa. Maka yang pertama adalah syarat ijabah doa itu perbaikan batin dengan suapan yang halal. Dikatakan bahwa doa itu adalah pembuka langit. Sisir-sisir doa atau
sisir-sisirnya doa adalah suapan yang halal. Kemudian syarat yang lainnya adalah ikhlas dan hadirnya hati. Ikhlas dan hadir hati kita yang meminta itu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fathullah mulisinauddin." Doalah kamu kepada Allah seraya menjadi orang-orang yang membersihkan ketaatan dalam beragama. Dan juga sebagaimana yang dikatakan kepada Sayyidina Musa, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, jika engkau mengendaki diijabah doamu, maka jagalah perutmu dari yang haram. Jaga anggota-anggota badanmu dari ketergelinciran dosa-dosa." Ar-Rahman, sedangkan Ar-Rahman itu kasih rahmati, banyak rahmatnya. Warahmatu dan bermalah rahmatnya Allah itu amat dan menyeluruh ala jamil ma'am ala jami makhlukati ala jami makhlukati atas semua makhluk Allah. Tadi lafaz Allah sudah dibahas, sekarang lafaz Ar-Rahman. Apa maksud lafaz Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah artinya kasih rahmah, banyak rahmatnya, banyak kasih sayangnya. Bahkan saking banyaknya rahmat Allah dalam sisi rahmat ini diberikan kepada semua siapa yang Allah mengendaki, mau beriman, mau kafir dan sebagainya. Jadi warahmatu amatun ala jami malukati, rahmat Allah itu umum menyeluruh untuk semua makhluknya yang beriman maupun yang kafir. Maka sebaiknya setiap orang itu ia mengasihi saudaranya, ya. Wah, yang bagaimana sebaiknya lisan yang bagi setiap orang ayarham oleh mengasihi ya sahas ahu akan saudaranya sahas lil muwafaqati, karena mencocoki lahu kepada Allah Azza wa Jalla. Wala telah berkata Ka'bul Ahbar, maktubun itu ditulis ya, pilih Injil dan kitab Injil. Ada ayat, ya ibnu Adam, wahai manusia, kama turhamu sebagaimana kama tarhamu sebagaimana bersikap sayang olehmu, kadzalika seperti itu turhamu akan disayangi olehmu oleh Allah. Maksudnya narju tarju fakaifa tarju maka halnya bagaimana berharap oleh ma'ayyarhama akan bahwa merahmatika akan kau oleh Allah, wang tahalnya bermula engkau itulah tarhamu tidak bersikap ramah, tidak bersikap belas kasih ibadah akan hamba-hamba Allah. Jadi lafaz Ar-Rahman itu maknanya kasih rahmah, banyak rahmatnya, banyak belas kasihnya. Lafaz maksudnya kemudian rahmat Allah itu menyeluruh atas semua makhluk-makhluknya yang diciptakannya, yang beriman maupun yang kafir. Maka sebaiknya setiap orang yang menyayangi, yaitu mengasihi saudaranya. Kenapa? Karena mencocoki terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Azza wa Jalla. Qala Ka'bul Ahbar, dia telah berkata Ka'bul Ahbar, maktubun bil Injil ya ibnu Adam kama tarhamu kadzalika turhamu. Dan dalam kitab Injil itu kalimat, wahai manusia, sebagaimana kamu memberikan kasih sayang, seperti itu pula kamu akan dikasihi. Kaifa tarju ayyarhamakallah wa anta la tarham ibadallahi, maka bagaimana kamu akan berharap ya, bahwa Allah memberikan rahmat kepadamu sedangkan engkau itu tidak menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahimun, dan berabad ar-rahim itu katsir rahmati, banyak rahmatnya, bini'ami dengan nikmat-nikmat tanda gigati yang detail atau yang lembut. Waman, dan orang idza suila yang apabila diminta yaman Allah memberi yaman, wa idza lam yus'al, dan jika tidak diminta yaman yaghdab maka marah yaman. Lalu Ar-Rahim siapa? Ar-Rahim itu artinya kasih rahmati bina amin daqiqah. Ar-Rahim adalah orang yang banyak mendapat kenikmatan, macam mendapat rahmat Allah, yaitu berupa dengan kenikmatan yang daqiqah, yang rinci atau yang lembut.
Waman idza suila ata, yang namanya rahim itu ada juga orang yang apabila diberi pasti apabila diminta pasti memberi. Wa idza lam yus'al yaghdab, atau wa idza lam yus'al yaghdab, dan apabila ia tidak diminta maka dia marah. Kama gila sebagaimana dikatakan dalam syair, la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tujabu. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tujabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Masyaallah. La tas'alanna, jangan benar-benar minta olehmu bani adam akan manusia hajat akan satu kebutuhan. Wasal, dan mintalah olehmu ala jakan zat ababu yang bermelah pintu-pintunya lati, itulah tujabu, tidak ditutup ya babu. Allah bermelah itu yaghdabu, akan marah ya Allah. In tarakta, jika meninggalkan olehmu soalakan minta kepada Allah. Bani Adam, sedangkan bermula Bani Adam manusia itu ina yusalu pada waktu diminta ya Bani Adam yaghdabu marah ya Bani Adam. Di ujung pembahasan kita ini lafaz Ar-Rahim itu kalau ditanya siapa sih Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang banyak memberi rahmat dengan kenikmatan-kenikmatan yang dakikah, yang rinci, yang lembut, dan zat yang apabila diminta memberi, apabila tidak diminta dia marah. Sebagaimana dalam saya disebutkan, la tas'alanna bani adam hajatan, jangan sekali-kali kamu minta hajat kepada seorang manusia. Wasil ladzi abwabuhu la tujabu, mintalah kepada Allah zat yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta salam, Allah akan marah jika kamu meninggalkan minta kepada Allah. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu, sedangkan manusia apabila ia diminta ia marah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari rincian tentang makna basmalah dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.